got some motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down, bring it down, oh God, sleep on. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang hermeneutika Muhammad Arkon. Namun sebelum itu, kita harus tahu dulu siapa itu Muhammad Arkon. Di mana Muhammad Arkon lahir pada 1 Februari 1928 di Tauret Mimon, Kabilia, Aljazair. Kabilia merupakan sebuah pegunungan yang dihuni oleh orang-orang Berber. Jadi Berber adalah sebutan bagi orang-orang yang menduduki Afrika bagian utara. Sebelum ditaklukkan oleh orang Islam, orang-orang Berber menggunakan bahasa non-Arab sebagai bahasa komunikasi mereka. Namun setelah ditaklukkan oleh orang-orang Islam, orang-orang Berber menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi sehari-hari mereka. Arkon berasal dari keluarga yang terbilang cukup sederhana, di mana orang tuanya merupakan penduduk asli daerah Berber dan masih menggunakan bahasa asli di sana. Namun tidak dipungkiri, sejak kecil Arkon menguasai 3 bahasa. Yang pertama bahasa Arab, yang kedua bahasa Aljazair, dan yang ketiga adalah bahasa Perancis. Walaupun berasal dari orang tua yang menjadi pedagang rempah-rempah, namun Arkon tumbuh menjadi seorang pemikir dan sarjana internasional yang sangat sukses. Pendidikan dasar Arkon dimulai dari daerah di mana ia tinggal. Namun sekolah menengahnya dilanjutkan di Pelabuhan Oran, kemudian dia melanjutkan studi bahasa dan sastra di Universitas Algiers. Namun pada saat perang kemerdekaan Aljazair dari Prancis, maka dia melanjutkan studi bahasa dan sastranya di Universitas Sorbonne Paris. Disinilah dia memperoleh disertasinya mengenai humanisme dalam pemikiran etika Ibnu Miskaweh, seorang pemikir abad ke-10 yang menekuni ilmu kedokteran dan filsafat. Sebagai seorang pemikir dan sarjana internasional, Arkon pernah menjadi dosen di universitas tempat dia belajar. Kemudian dia juga pernah menjadi guru besar sejarah pemikiran Islam. Kemudian setelah itu dia juga pernah menjadi dosen di universitas lain, dan dia juga pernah menjadi guru besar bahasa Arab dan pemikiran Islam di Universitas Paris. Dalam literatur yang kita baca, Arkon sudah 2 kali mengunjungi Indonesia. Yang pertama ada di Jogja pada tahun 1992 pada acara seminar Contemporary Expression of Islam in Building pada tahun 1992. Kemudian yang kedua di Jakarta pada acara seminar Konsep Islam dan Modern dalam Pemerintahan dan Demokrasi pada tahun 2000. Nah, sebagai pemikir yang terkenal, Arkon mempunyai banyak karya. Di antaranya ada Studia Islamica, ada Maghreb, ada Diogene, ada Review Internasional de Sciences Sociales. Di antara yang sebutkan tadi merupakan karya Muhammad Arkon. Namun banyak sekali karya-karya Arkon lainnya yang berbentuk buku, artikel, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita masuk kepada hermeneutika Muhammad Arkon, di mana hermeneutika berasal dari bahasa Yunani, yaitu hermeneutin, yang berarti adalah menafsirkan. Dalam tradisi Yunani, hermeneutika dipakai dalam 3 makna. Yang pertama adalah to say, untuk mengatakan. Yang kedua adalah to explain, untuk menjelaskan. Dan yang ketiga adalah to translate, untuk menerjemahkan. Sedangkan menurut istilah, hermeneutika adalah seni atau ilmu untuk menafsirkan kitab yang berkewenangan atau kita kenal dengan kitab suci. Jadi, hermeneutik identik dengan tafsir, di mana di dalam membedah sejarah sistem pemikiran Arab Islam, Arkon menawarkan 3 term yang sangat asing di telinga pemikir Islam sebelumnya. Di mana 3 term itu, yang pertama adalah
thinkable yang terpikirkan, yang kedua adalah unthinkable yang tidak terpikirkan, yang ketiga adalah not yet thought yang belum terpikirkan. Thinkable yang terpikirkan menurut Arkom, yang terpikirkan adalah hal-hal yang sudah dipikirkan oleh umat Islam, di mana dipikirkan karena jelas dan boleh untuk dipikirkan. Yang kedua adalah unthinkable yang tidak terpikirkan. Maksudnya di sini adalah praktik kehidupan yang tidak diatur di dalam ajaran Islam. Yang ketiga adalah yang belum terpikirkan. Maksudnya di sini adalah hal-hal yang mungkin belum pernah dipikirkan oleh umat Islam. Di dalam epistemologi, Arkon mengajukan sebuah pertanyaan yang berbunyi, bagaimana cara memahami Al-Quran? Dari sinilah esensi ajaran hermeneutika Muhammad Arkon, di mana hermeneutika Muhammad Arkon dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah historis antropologis, yang kedua adalah linguistik semiotik, yang ketiga adalah teologis. Berikut penjelasan masing-masingnya. Yang pertama adalah historis antropologis. Secara historis antropologis, Arkon mengatakan bahwa Al-Quran adalah produk sejarah. Al-Quran yang sesungguhnya adalah Al-Quran yang turun pada Al-Makki dan Al-Madani. Karena menurut Muhammad Arkon, otentisitas Al-Quran hanya terjaga pada saat itu karena adanya Nabi yang masih hidup dan hafalan para sahabat yang menjaganya. Namun pertanyaannya di sini bagi Arkon, Al-Quran dibukukan setelah 4 abad Nabi wafat, di mana di sana mungkin rentan terjadinya distorsi atau penyelewengan makna. Jadi Arkon membedakan Al-Quran dengan Al-Mushaf, di mana menurut Arkon, Al-Quran adalah apa yang dihafal oleh Nabi dan para sahabatnya. Sedangkan Al-Mushaf adalah lembaran dan kertas biasa yang tidak suci. Jadi menurut Muhammad Arkon, yang suci adalah hanyalah Al-Quran yang ada pada masa Nabi dan para sahabatnya. Selanjutnya yang kedua adalah linguistik semiotik, di mana linguistik berfokus pada bahasa verbal, sedangkan semiotik berfokus pada tanda-tanda yang ada pada kalimat. Di mana semiotik adalah upaya atau cara untuk memahami tanda-tanda secara komprehensif sehingga tidak bergeser dari makna aslinya. Begitu pula untuk menghindari makna-makna atau tanda-tanda palsu dari makna yang sebenarnya. Jadi di sini Arkon mengatakan bahwa Al-Quran berisi pemaknaan atau penandaan yang diusulkan oleh Allah kepada segenap manusia. Namun cara memahami atau cara untuk sampai kepadanya hanyalah melalui teks dan tulisan dari abad keempat Hijriyah. Secara garis besarnya, Arkon mengatakan bahwa menurut sejarah Al-Quran tidak otentik, begitu pula dengan isinya yang tidak otentik pula. Yang ketiga adalah teologi, di mana Arkon membedakan teologi dogmatik dengan teologi rasional, di mana Arkon mengatakan bahwa ketika kita mempelajari atau ketika kita memahami Al-Quran secara teologi dogmatik, maka ujung-ujungnya kita akan berkesimpulan bahwa Al-Quran itu suci. Jadi Arkon ingin mengatakan bahwa Al-Quran itu tidak suci. Nah, inilah pernyataan Arkon yang sangat kontroversial di kalangan para pemikir Islam, di mana Arkon ingin ketika kita memahami Al-Quran maka kita memakai teologi rasional atau kadangkala disebut dengan teologi sekuler. Jadi maunya Arkon adalah gimana umat Islam ini berkembang sebagaimana bangsa Eropa, di mana peradaban bangsa Eropa adalah peradaban yang mengedepankan rasionalitas.
Selanjutnya adalah kita masuk kepada contoh penerapan hermeneutika Muhammad Arkon di dalam penafsiran. Jadi di sini saya mengambil Quran surah Al-Baqarah ayat 218 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Yang artinya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Di dalam menafsirkan ayat ini, Arkon menggunakan 3 langkah. Yang pertama adalah mengidentifikasi struktur kebahasaan di dalam ayat ini. Setelah diidentifikasi, didapatkan bahwa struktur bahasa di dalam ayat ini ada 5 kata benda determinan, yaitu isim ma'rifat, 4 kata kerja atau isim fa'il, ada isim mausul, isim isyarah, dan huruf inna. Langkah yang kedua adalah memahami ayat dalam satu kesatuan makna dengan mengacu pada fungsi sintaksis yang ada di dalam setiap kata, di mana innal ladzina amanu kembali kepada fungsinya itu hajaru, jahadu, dan fisabilillah. Yang kedua adalah ulaika kembali kepada yarjuna dan rahmat Allah. Yang ketiga adalah wa Allah kembali kepada Ghafur dan Rahim. Langkah yang ketiga adalah analisis historis dan antropologis untuk menemukan penanda akhir, di mana di dalam analisis historis Arkon menggunakan pembacaan ulang terhadap pemaknaan ayat yang dilakukan oleh ulama klasik, di mana di sini Arkon menggunakan 5 kode. Yang pertama ada kode linguistik, kode keagamaan, kode simbolik, kode kultural, dan kode anagogis. Sedangkan untuk analisis antropologis, di mana Arkon menggunakan struktur mistis dalam narasi ayat, di mana bagaimana simbol-simbol yang terkandung dalam ayat tersebut. Seperti innal ladzina amanu merupakan simbol kesadaran manusia sebagai umat. Yang kedua, alladzina amanu wa hajaru wajahadu fi sabilillah merupakan simbol kesadaran atas eksistensi hidup dan mati. Yang ketiga adalah yarjuna rahmatallah, yaitu merupakan simbol kesadaran manusia akan dimensi eskatologis. Dan yang terakhir adalah wa Allah Ghafur Rahim, merupakan simbol kesadaran manusia akan kesalahan dalam hal etika. Setelah melalui langkah tadi, maka diperolehlah penafsiran Quran surah Al-Baqarah ayat 218 perspektif Muhammad Arkon, di mana Arkon mengatakan bahwa jihad dan hijrah di dalam ayat ini bukan setel kepada maknanya aja, namun segala perbuatan yang mengacu pada hijrah dan jihad dalam ayat tersebut, di mana ketika kita tidak mampu berhijrah dari satu tempat ke tempat lainnya, maka hijrah juga berarti ketika kita meninggalkan perbuatan keji kepada perbuatan baik. Yang kedua, ketika kita tidak mampu berjihad dalam peperangan, kita mampu berjihad dengan memberikan contoh-contoh yang baik di dalam kehidupan. Mungkin hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Li'anna al-insan mahalul khata' wa nisyan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah kita masuk kepada contoh penerapan hermeneutika Muhammad Arkon di dalam penafsiran. Jadi di sini saya mengambil Quran surah Al-Baqarah ayat 218 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Yang artinya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Di dalam menafsirkan ayat ini, Arkon menggunakan 3 langkah. Yang pertama adalah mengidentifikasi struktur kebahasaan di dalam ayat ini. Setelah diidentifikasi, didapatkan bahwa struktur bahasa di dalam ayat ini ada 5 kata benda determinan, yaitu isim ma'rifat, 4 kata kerja atau isim fa'il, ada isim mausul, isim isyarah, dan huruf inna.
Langkah yang kedua adalah memahami ayat dalam satu kesatuan makna dengan mengacu pada fungsi sintaksis yang ada di dalam setiap kata, di mana innalladzina amanu kembali kepada fungsinya itu hajaru, jahadu, dan fisabilillah. Yang kedua adalah ulaika kembali kepada yarjuna dan rahmat Allah. Yang ketiga adalah wa Allah kembali kepada Ghafur dan Rahim. Langkah yang ketiga adalah analisis historis dan antropologis untuk menemukan penanda akhir, di mana di dalam analisis historis Arkon menggunakan pembacaan ulang terhadap pemaknaan ayat yang dilakukan oleh ulama klasik, di mana di sini Arkon menggunakan 5 kode. Yang pertama ada kode linguistik, kode keagamaan, kode simbolik, kode kultural, dan kode anagogis. Sedangkan untuk analisis antropologis, di mana Arkon menggunakan struktur mistis dalam narasi ayat, di mana bagaimana simbol-simbol yang terkandung dalam ayat tersebut. Seperti innalladzina amanu merupakan simbol kesadaran manusia sebagai umat. Yang kedua, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fisabilillah merupakan simbol kesadaran atas eksistensi hidup dan mati. Yang ketiga adalah yarjuna rahmatallah, yaitu merupakan simbol kesadaran manusia akan dimensi eskatologis. Dan yang terakhir adalah wa Allah Ghafur Rahim, merupakan simbol kesadaran manusia akan kesalahan dalam hal etika. Setelah melalui langkah tadi, maka diperolehlah penafsiran Quran Surah Al-Baqarah ayat 218 perspektif Muhammad Arkon, di mana Arkon mengatakan bahwa jihad dan hijrah di dalam ayat ini bukan setel kepada maknanya aja, namun segala perbuatan yang mengacu pada hijrah dan jihad dalam ayat tersebut, di mana ketika kita tidak mampu berhijrah dari satu tempat ke tempat lainnya, maka hijrah juga berarti ketika kita meninggalkan perbuatan keji kepada perbuatan baik. Yang kedua, ketika kita tidak mampu berjihad dalam peperangan, kita mampu berjihad dengan memberikan contoh-contoh yang baik di dalam kehidupan. Mungkin hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Li'anna al-insan mahalul khata' wa nisyan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.